Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini, tanggal 8 November 2021. Acara ini rutin kami adakan setiap Senin dan Rabu, khususnya Senin diadakan malam dengan berbagai topik yang pada umumnya berkaitan dengan EFT, bisa juga tidak, tapi pada umumnya kita berkaitan dengan EFT dan self-development. Acara ini tentu saja kami selenggarakan sejak pandemi sebagai kontribusi kami dari para EFT trainer kepada masyarakat untuk memperkenalkan EFT dan untuk bisa memberikan manfaat dan memberdayakan kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama salah satu EFT trainer. Beliau adalah Dr. Yana Kholida. Beliau juga selain EFT trainer juga seorang hipnoterapi ya, sehingga dan dokter akupuntur. Dr. Yana, putus lagi ya. Oke. Ya, selamat malam Dok. Dokter Endah. Iya, Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, Dokter Yana. Ini aduh, jaringannya Masya Allah di sini. Ya, semoga dimudahkan dilancarkan. Ya? Sudah. Amin. Ya, oke. Kita topiknya malam hari ini adalah, ya tadi saya sudah pembukaan. Kita topiknya pada malam hari ini adalah EFT dan kecantikan di masa pandemi. Ya. Ini topik yang jarang dibicarakan, Dok. Terus terang. Jadi pasti audiens banyak menanti, walaupun kecantikan tidak hanya untuk orang muda ya, tapi saya rasa semua juga butuh hal ini. Dokter Yana, izinkan saya membacakan profil dokter sebentar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Dokter Yana adalah dokter umum. Beliau selain dokter umum, beliau juga merupakan dokter akupuntur ya, yang belajar TCM. Kemudian pada tahun 2007 beliau belajar hipnoterapi, ya. Kemudian tahun 2010 beliau belajar EFT, sehingga dengan ilmu yang ada, akupuntur, hipnoterapi, dan EFT ini digabungkan oleh beliau, sehingga Dokter Yana dokter yang pertama di Indonesia yang dijuluki sebagai dokter hipnopunktur. Dan pelayanan yang diberikan memang lebih banyak kepada spesialisnya di kecantikan ya Dok ya. Tentu saja di kesehatan lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama Dr. Yana pada malam hari ini dengan EFT dan kecantikan di masa pandemi ini. Silakan Dr. Yana. Ya, terima kasih Dr. Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen ya. Ya, silakan. Langsung aja mungkin ya Dr. Endah ya. Silakan. Belum muncul Dr. Yana? Belum ya? Belum.
Saya bantu, Dok. Itunya bisa dikirimkan ke WhatsApp saya. Oke, sebentar. Ya, Udah muncul? sudah keluar. Sudah, sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah keluar ya, Dokter Endah ya? Sudah. Silahkan di-scroll ke halaman pertama. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini adalah akupuntur kecantikan dan EFT di masa pandemi. Itu kembang pesat sejak tahun 2070 Cina. Suaranya putus-putus, Dok. Coba videonya dimatikan, Dok. Videonya coba matikan. Pembahasan posisi. Oh, suara putus-putus. Nah, coba videonya dimatikan. Saya coba ya, sebentar. Ya. Sekarang bagaimana? Ya, lebih baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi akupunktur itu lebih dikenal 5.000 tahun yang lalu. Sudah jelas, Dokter Enda? Sudah jelas, Dok. Suaranya lebih jelas. Ya, alhamdulillah. 5.000 tahun yang lalu yang dibahas tentang kecantikan ini yaitu pembahasannya kasus kelumpuhan otot sesisi atau facial paresis atau disebut dengan Bell's palsy. Ini ditemukan oleh Sir Charles Bell di tahun 1900-an. Oke. Nah, apa Bell's palsy itu? Nah, ini gambarannya. Bell's palsy itu adalah lumpuh sebelah ya, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Tanda-tandanya seperti ini. Pada saat berkumur-kumur, hanya sebagian sisi sebelah yang terasa bocor. Kemudian mata seolah-olah tidak bisa menutup. Kemudian pada saat diangkat alis, satu terlambat, sedangkan sebelah lagi tidak. Ini bisa terjadi pada usia berapapun, termasuk pada anak-anak. Dan akan kena pun kepada ras apapun bisa mengenai ini. Nah, inilah yang mengangkat mengapa akupuntur dijadikan sebagai akupunktur kecantikan. Ini latar belakangnya. Oke. Ya. Kemudian pada tahun 1980, akupuntur estetik itu masuk ke Indonesia. Keberhasilan akupuntur pun menanggulangi kecantikan itu terus berlangsung sampai ke dunia internasional. Dan ternyata, Masya Allah, luar biasa sekali. 80 hingga 90% menurut penelitian akupuntur estetika itu it works. Luar biasa ya. Suaranya diperbesar, Dok. Nah, bisa diperbesar? Ya. Suaranya bisa diperbesar? Ini sudah paling besar. Oke. Cukup. Terlalu cepat atau memang terputus-putus? Ya, sudah lancar, Dok. Cukup. Ya. Cukup jelas. Alhamdulillah. Kita lanjut. Akupuntur estetika itu adalah cabang lanjutan dari ilmu akupuntur dasar. Yang pastinya setelah mendalami akupuntur dasar atau basic acupuncture, sudah mengetahui 12 meridian, sudah mengetahui extra meridian yang lainnya, baru kita bisa masuk ke advance acupuncture, yaitu dengan estetik, scalp acupuncture, electroacupuncture, ataupun ada neuroacupuncture.
Dan ini adalah akupuntur estetikanya, berhubungan dengan kecantikan. Kemudian pendekatan lain pun estetika ini, akupuntur estetika ini membutuhkan ilmu kesehatan lainnya yang saling mendukung dan menunjang. Akhirnya kerja dari akupunktur kecantikan ini menjadi meningkat dan kualitasnya semakin optimal. Oke, nah sekarang ternyata penyakit yang mempengaruhi estetika itu dibagi menjadi dua. Ya, di akupuntur estetika itu ada dua, yaitu ada yang berdasarkan patogenik eksogen iklim, ada yang disebabkan oleh patogenik endogen. Nah, nih ada endogen emosi, psikologi maupun problem. Bahkan ada juga disebut PPL atau penyebab penyakit lainnya. Jadi ada 3 kemungkinan suatu penyakit pada estetik itu ada 3, yaitu ini ya, eksogen berawal dari luar, yaitu misalnya iklim, cuaca, udara sekitarnya, kemudian patogen endogen. Nah ini dari emosi, karena emosi akan mempengaruhi organ yang berhubungan langsung dengan organ dalamnya, dan secara psikologi problem yang belum terselesaikan itu akan menghasilkan penyakit estetik. Dan yang ketiga ini ya, penyebab penyakit lain bisa karena kosmetik, iritasi tidak cocok, kemudian pola makan yang berlebih, diet yang salah, atau alergen dengan kontak-kontak kena kulit atau kulit kepala bisa, atau traumatik. Traumatik itu bisa karena cedera, kemudian bisa juga karena kontak dengan iritan lainnya, itu bisa disebut traumatik juga. Nah ini ada 3 kemungkinan penyebab penyakit yang disebabkan oleh, yang bisa menghasilkan penyakit estetik itu sendiri. Oke, nah selanjutnya yang dimaksud patogen eksogen iklim, yaitu yang berawal di luar, ternyata dibagi pun menjadi 2. Ada yang akut, akut itu kurang lebih terjadi secara mendadak antara 3-6 bulan, dan ada pula yang disebut kronis. Kronis terjadi antara lebih dari 6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang berbelasan tahun. Mengapa demikian? Karena pada akut ini, penyakit yang disebabkan oleh eksogen iklim ini, dia hanya terjadi di meridian atau terjadi di bagian kolateralnya saja, ya. Jadi ini gangguannya lebih mudah, atau gangguan estetikanya lebih mudah diatasi. Sedangkan organ cangfu itu organ-organ dalam yang padat dan berkantung, itu disebut organ cangfu. Itu adalah gangguan estetik yang sulit diatasi karena sudah mengenai organ di dalamnya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata dari eksogen atau dari iklim pun ini sangat mempengaruhi kesehatan, kecantikan atau ketampanan seseorang itu sendiri. Jadi yang bisa diatasi dari sini akut lebih mudah dibandingkan dengan yang kronis. Oke. Kemudian apa saja kasus-kasus akupuntur estetika itu? Menurut beberapa penelitian dan evidence based, ada kurang lebih 13 kasus kecantikan. Ini antara lain ada aging process, wrinkle, kemudian eye bag, eye bag itu kantung mata ya. Kemudian black spot, kantung mata nggak semua perempuan, pria pun bisa merasakan atau terjadi pada pria. Kemudian black spot ya, atau hiperpigmentasi. Jadi black spot itu sputan ya, titik-titik. Kalau hiperpigmentasi lebih melasma seperti pulau-pulau di pipinya. Kemudian bisa juga aging proses obesitas dan underweight ya, kekurangan berat badan atau berat badannya tidak normal, sangat kurus ya. Kemudian apalagi indikasi akupunktur estetika itu, yaitu untuk kasus-kasus atau penyakit-penyakit tadi ya, facial paralysis. Contohnya tadi Bell's palsy. Kemudian apalagi dermatitis kasus dermatitis. Paling sering kasus dermatitis yang diakupuntur dengan estetik paling banyak terjadi ke klinik adalah neurodermatitis. Seperti kita tahu, neurodermatitis itu adalah dermatitis atau tanda kutip eksim yang disebabkan oleh
pikiran yang disebabkan oleh stres berlebihan, yang disebabkan oleh pemicu stresor yang berlebihan, sehingga ada daerah-daerah tertentu khas neurodermatitis yang muncul biasanya di punggung tangan atau di punggung kaki. Kemudian apalagi indikasi akupunktur estetik, yaitu yang ketiga yaitu acne vulgaris. Perlu kita garis bawahi, acne vulgaris ini adalah acne-acne akibat atau hormon pertumbuhan atau hormon pubertas biasanya ya. Acne vulgaris ini biasanya lebih mudah diterapi untuk anak-anak yang usianya masih pubertas ya. Ini mudah sekali terapi. Berbeda pada saat acne itu muncul di usia bukan pubertas, kita akan mendefinisikan atau mendeskripsikan atau mengelompokkan lagi aknenya bukan acne vulgaris. Jadi hanya acne yang disebabkan oleh pubertas yang bisa diterapi dengan akupunktur estetik. Kemudian ini Bell's palsy juga tadi ya sudah kita bahas, dan ini tic facialis. Nah, beberapa kasus tic facialis juga banyak klinik ya. Tic facialis itu gejalanya seperti kedutan sebelah. Ya, kedutan sebelah mata atau sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Itu akibat adanya perlebihan sistem saraf atau perlebihan listrik ya, positif negatif di daerah tersebut. Oke. Terlalu cepat tidak Dokter Enda? Cukup, sudah. Oke, cukup. Ya. Terus apalagi indikasi akupunktur estetika itu? Ya, akupunktur estetika itu yaitu adalah salah satunya yaitu ada kasus-kasus pada perempuan ya, ada breast augmentasi. Jadi dengan akupuntur, maaf untuk wanita tidak membesarkan, tapi hanya mengencangkan payudara ya. Kemudian kasus-kasus ginekologi, kebidanan seperti itu. Jadi biasanya ada keluhan di kebidanan. Kemudian bisa kasus yang baru kemarin yaitu kasus infertil ya, Masya Allah. Beliau sudah 4 tahun belum diberi karunia calon anak atau baby. Kemudian ternyata dengan akupuntur, Masya Allah, bisa mengembalikan atau membuat rahim lebih sempurna untuk penanaman bayi tabung ya. Kemudian apalagi menstruasi problem. Nah, biasanya menstruasi problem ini berhubungan dengan hormon. Ya, itu adalah misalnya mensnya mundur atau maju seperti itu bisa dibantu dengan akupuntur. Apalagi indikasi akupuntur estetik di masalah-masalah perempuan yaitu premenopause problem. Biasanya orang-orang premenopause mengalami gejala-gejala seperti flushing syndrome, jadi mukanya seperti terbakar, kemudian keringat berlebihan, kemudian kondisi emosional yang berubah-ubah, itu akan mempengaruhi. Kemudian ini infertil juga ya tadi ya, udah kita bahas, dan untuk laktasi, untuk menyusui. Jadi laktasi ini bisa untuk memperlancar, akupuntur ini bisa untuk memperlancar proses laktasi seseorang. Oke. Kemudian paling spesifik. Nah, ini spesifik itu berarti prosesnya akan lebih panjang karena berhubungan dengan organnya. Tadi kita sudah lihat yang berhubungan dengan organ cangkuk, baik itu facelifting, goncangan wajah, ya, kemudian body slimming. Nah, body slimming pun harus didiagnosa dengan benar. Apa ini kan penyebabnya? Seperti itu. Apakah memang ada hiperstagnasi dari fungsi organnya, atau yang terjadi adalah lembab di dalam tubuhnya, terlalu banyak lembab. Kemudian apalagi spesifik problem yaitu kore atau keputihan ya, seperti itu. Kemudian apalagi bau badan ya, dan yang terakhir yang sebagai indikasi akupuntur estetik yaitu rambut rontok. Nah, ini rambut rontok ya, bisa disebabkan atau indikasi dari akupuntur estetik itu sendiri ya. Kita lanjut. Nah, namun apa untuk mempelajari akupuntur estetik itu? Yaitu dasarnya kita harus kuat dulu. Kita belajar yang namanya yin yang. Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu seimbang. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada saraf tepi, ada saraf pusat, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar,
Bahkan ada si kaya, si miskin, si tinggi, dan si rendah. Itu adalah teori yin yang. Di mana di teori yin yang ini mereka saling melengkapi, satu dengan yang lain mengisi. Kemudian ada juga teori 5 unsur. 5 unsur seperti film ini ya, Avatar ya. Ada angin, udara, ya, tanah, ya, api, kemudian ada logam. Nah, itu 5 unsur penting dalam akupunktur, termasuk akupunktur estetika. Kemudian kita belajar apa lagi? Energi vital. Energi vital itu energi dalam tubuh kita berawal dari apa? Dari apa yang disebut gongqi sama guqi. Jadi artinya apa yang kita hirup dan apa yang kita makan itu adalah energi vital kita. Oleh karena itu, pilihlah udara yang bersih dan makanan yang sehat. Bukan enak, makanan sehat. Kemudian dan materi dasar lain. Kemudian ada teori meridian juga, di mana teori meridian itu sendiri kita harus memahami titik-titik meridian. Ada 12 titik utama meridian di dalam tubuh dan ada 2 titik ekstra meridian yang disebut dengan du atau ren, ya, atau conceptual facial atau government facial. Ya. Kemudian apalagi teori anatomi juga perlu diketahui di mana otot-ototnya, kemudian topografi dari titik akupunktur juga kita harus tahu titik akupunktur itu di mana sebenarnya, apakah di tulang atau di belakang tulang, di kulit yang menonjol atau yang tidak. Kemudian kita pelajari juga teori fenomena organ. Fenomena organ itu di mana organ satu dengan organ lain itu saling berhubungan. Nah, itu perlu kita pahami sehingga untuk pengobatan nanti kasus-kasus organ cangfu kita akan lebih paham dia termasuk organ mana yang harus dikuatkan atau diturunkan seperti itu. Kemudian kita pelajari juga teori penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit ini kita akan mengetahui ya eksogen atau NPPL. PPL tadi yang kita udah bahas, penyakit penyebab lain-lainnya seperti itu. Kemudian kita juga mempelajari teori penggolongan sindrom. Jadi Masya Allah luar biasa sekali ya materinya. Dan ternyata akupuntur estetik juga kita belajar titik-titik akupuntur di telinga. Ya, di mana di telinga itu sendiri ada 106 titik akupuntur yang berhubungan dengan kecantikan atau dengan organ di dalamnya. Kemudian harus dipahami juga titik akupuntur elektroakupunktur, kemudian scalp akupunktur, dasar-dasar akupuntur estetik itu, kemudian laser akupunktur lebih canggih sekarang ya, laser akupunktur, dan yang terakhir adalah akupunktur. Dan akupunktur ini hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Ya, oke. Ya. Dari beberapa penelitian ternyata akupunktur itu memiliki efek evidence-based medicine yang luar biasa. Yang pertama, akupunktur itu efeknya menghilangkan rasa nyeri atau analgesia. Kenapa seperti itu? Karena dengan di akupunktur atau titik yang tepat, maka dia akan makin lama akan menghasilkan hormon beta endorfin. Seperti kita tahu, beta endorfin itu adalah hormon yang menyerupai morfin, yaitu seperti anti nyeri. Jadi otomatis dengan sering di akupuntur atau baru pertama di akupuntur, maka efek menghilangkan nyeri itu menjadi hilang. Masya Allah. Kemudian apalagi? Dari itu adalah efek penghilang spasme otot. Ya, Masya Allah, wadarallah wa masyafa'al, pada saat seseorang terkena frozen shoulder, pada seseorang mengalami spasme otot di daerah tertentu, ternyata dengan akupuntur it works, ya, otot menjadi lebih rileks, lebih nyaman dan kembali ke posisi semula. Kemudian yang ketiga apa? Efek peningkatan tonus otot. Efek peningkatan tonus otot ini biasanya digunakan pada pasien-pasien stroke, ya, untuk meningkatkan ototnya, kemudian reaksi tonusnya kembali seperti normal itu dibantu dengan akupunktur. Kemudian apalagi? Kemudian adalah efek peningkatan mikrosirkulasi lokal dan distal. Mikrosirkulasi adalah bagian pembuluh darah yang terkecil
di daerah lokal, yang lokal itu daerah tertentu, misalnya ada abses, kemudian ada pasien yang ada nodul di daerah lehernya sama di daerah aksilanya, dengan diakupuntur maka bengkak atau nodul itu akibat adanya infeksi di masa lalunya makin lama makin mengecil dan nodul itu semakin hilang dan lama-lama kembali normal, Masya Allah. Kemudian apalagi efek dari akupuntur itu yaitu menurunkan hipersensitif pada kulit. Ya, jadi kalau ada riwayat dalam keluarga hipersensitif terhadap obat-obatan, hipersensitif terhadap makanan atau kontak dari seafood, ini adalah salah satu cara untuk menurunkan hipersensitif pada kulit ya. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan antihistamin dengan sendirinya dengan akupuntur itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada efek pemecahan lemak atau lipolisis. Nah, di kasus-kasus akupuntur kecantikan karena ada efek pemecahan lemak ini atau lipolisis, maka dijadikanlah akupuntur kecantikan ini untuk treatment mereka-mereka yang ingin menurunkan berat badan dengan body slimming, acupuncture treatment atau body shaping akupunktur ya. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi? Selain itu ada efek hipnotik sedatif. Jadi mereka yang ada riwayat atau gejala insomnia, ini kita bisa ditekan atau ditusuk di daerah payway atau di ubun-ubun kepala, itu akan makin lama makin menurunkan efek kortisolnya, kemudian makin ada efek melatoninnya, kemudian lebih rileks dan adanya hipnotik sedatif ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan sistem imunitas. Di pekan ilmiah akupuntur terakhir kami ikuti bersama akupuntur Surabaya, Akademi Surabaya di 2 bulan yang lalu ke belakang, bahwa ditemukan oleh Dr. Kusnadi ditemukan bahwa pada saat kita melakukan akupunktur dengan rutin minimal 10 minggu, ya, maka imun sistem di dalam tubuhnya sama seperti mereka yang sudah divaksin. Nah, sekali lagi ini vaksin ini ya, COVID ya, Dr. Endah. Nah, otomatis efeknya pada saat dites imun sistemnya itu persis seperti orang yang baru divaksin setelah mengalami atau melakukan akupuntur selama 10 kali. Oke, dan efek perangsang hormon melalui sistem saraf. Nah, ini hormon-hormon menjadi lebih seimbang, serotonin dikeluarkan ke dalam tubuh dan menjadi lebih tenang tubuhnya. Dan yang paling luar biasa adalah ada efek perangsangan produksi dari adrenocorticotropic hormon dan kortikosteroid. Seperti kita tahu, kortikosteroid adalah obat steroid untuk menyembuhkan gejala-gejala yang tidak bisa ketahui. Kemudian dia pun adalah sebagai disebut obat dewa kalau kita bilang ya, segala bisa lebih baik dengan kortikosteroid. Ternyata kita sendiri pun bisa mengeluarkan hormonnya dengan sendiri tanpa obat-obatan sintetis. Masya Allah, ternyata akupuntur itu luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, keterampilan penusukan akupuntur pada titik-titik akupuntur di tubuh melalui wajah tidak semua. Hanya ada 6 meridian saja, sedangkan meridian akupuntur ada 12. Nah, ini adalah titik-titik ST, yaitu di bawah mata, terus turun ke pipi, ya, seperti ini, ke bawah pipi ini adalah titik-titik ST. Nah, ini, ya, terus sampai ke pipi sini. Kemudian BL atau bladder adalah di ujung alis. Nah, ini nanti kita belajar untuk tapping-tapping ya. Nah, di sini adalah titik bladder. Kemudian du ini dari sini sampai ke belakang, dari ubun-ubun kepala sampai ke belakang. Sedangkan gallbladder atau GB itu di pelipis kita sini ya, kanan dan kiri itu gallbladder. Kemudian ada juga titik ran, ya, ran itu dari sini, dari di bawah hidung, terus sampai dari bawah dagu, terus sampai ke bawah sampai ke conception facial, jadi ke organ reproduksi ya. Dan extra point ini bisa di mana aja,
ya, titik-titiknya yang merasakan adanya energi atau setrum-setrum yang pada saat kita tapping itu adalah extra point. Oke, yuk dilanjut ya. Nah, ternyata selain memahami tadi titik-titiknya, kita pun harus tahu arah dari otot itu sendiri. Jadi kita nggak bisa asal tapping untuk kecantikan, tapi kita harus mengetahui tappingnya itu berarti mengarahnya dari arah dalam keluar. Nah, kalau tapping itu estetik itu dalam keluar. Nah, dalam keluar seperti ini. Kemudian kalau tapping ini alis di atas alis harus menuju ke arah dahi ya, ini ke atas. Ini ke atas tapping. Nanti kita belajar tapping. Kemudian yang di pipi arahnya nah ada dua macam nih ya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Yang jelas yang dekat hidung itu arahnya ke atas karena si ototnya pun ini ke atas ya. Di sini ada otot levator labii seperti ini. Ya, Masya Allah. Nah, ini kalau untuk alis agak ke atas ini sesuai dengan alisnya. Ya, ini cara penusukan akupunktur estetik di wajah. Nah, ini lebih luas lagi ya. Kalau di dagu, nah nanti di dagu cara tappingnya pun sama. Jadi kita harus mengarah ke dalam. Kalau hidung ke bawah, di bawah hidung ya. Nanti kita belajar ya di sini under nose. Kita belajar juga yang di bawah mata di sini, ya di dalam ya, jadi ya. Sini. Kemudian ada juga yang di sini, ini bladder. Nanti kita belajar di hidung alis ya. Sini. Kita belajar setelah ini. Nah, penusukannya lebih dalam di bagian sini. Di dekat rahang bawah. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan akupunktur estetik di masa pandemi? Nah, itu dia. Karena sekarang sudah ada keputusan Menteri Kesehatan bahwa kita harus tetap menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat-tempat umum, termasuk di klinik. Sejak pandemi kemarin, saya membatasi untuk melakukan akupunktur kecantikan. Jadi lebih banyak ke akupunktur kesehatan atau pengobatan sekarang. Kenapa? Karena yang pasti, karena protokol kesehatan inilah kita harus menjaga jarak ya. Jaraknya minimal 1 meter, kalau dilakukan akupunktur otomatis bukan 1 meter ya, 1 senti, bahkan kurang. Karena ada kontak tangan terhadap wajah atau ke tubuh. Seperti itu. Dan ada proses masaj dulu pada wajah. Nah, oleh karena itu bagaimana dong akupunktur estetik di masa pandemi ini? Nah, karena adanya ini, maka kita harus mencari sarana penunjang lainnya untuk kita tetap cantik, tampan, tubuh proporsional, dan tetap menarik. Ya, seperti itu. Apa aja? Yang pertama adalah kita bisa mencari sarana penunjang lainnya dengan essential oil atau aromaterapi. Ya, bisa disesuaikan aromaterapinya untuk gangguan tidur kita bisa menggunakan lavender. Kemudian untuk ada gejala flu atau rinitis bisa menggunakan lemongrass atau sereh ya, atau dengan lemon. Kemudian untuk kondisi lebih tenang kita akan menggunakan sandalwood ya. Kemudian apalagi ada rose, tergantung apa yang diharapkan. Nah, untuk kecantikan misalnya kita menggunakan rose atau kalau di klinik untuk kecantikan bisa pakai Dylan kayak film ya, film Dylan. Terus apalagi sandalwood bisa, kemudian rose juga bisa, ya itu seperti itu. Kemudian apalagi kita harus tahu sarana penunjang lainnya di rumah untuk tetap cantik, tampan dan menarik, yaitu kita harus mengetahui gerakan masas wajah. Kita udah lihat ya sekilas otot-ototnya, jadi tetap kita masas wajah itu adalah mengarah ke atas semua. Jadi lakukan masas wajah itu melawan gravitasi. Kemudian yang ketiga adalah gerakan masas tubuh kepala. Kita bisa memasas sendiri, memijat perlahan tubuh kita sendiri di bahu, leher, dan kepala. Nanti saya lihatkan gambarnya. Kemudian ada relasi fisik dan pikiran untuk lebih tenang dan membuang hormon kortisol di dalam tubuh kita. Kemudian ada yang lebih canggih lagi sekarang, menawarkan galvanik, walaupun ini keluarnya dari tahun 2000 berapa ya, itu pertama keluar kecantikan itu 2008 kalau nggak salah, 2010 ya, pas galvanik itu keluar lagi tren-trennya. Tapi sekarang tambah
keluar lagi ya galvanik modern seperti itu. Tapi ya memang ini harganya mahal ya seperti itu. Dan sarana penunjang lainnya apa? Nah, inilah pilihan yang paling aman, yaitu EFT yang terakhir. Oke, yuk kita bahas dulu sekilas. Nah, masas atau pijatan ini berhubungan dengan tangan manusia. Jadi, berhubungan juga dengan emosi tubuh kita. Maka, tangan manusia adalah perangkat yang sangat peka yang berhubungan langsung dengan tubuh. Ya, seperti itu. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bukan untuk melakukan gerakan yang tepat, tapi terkonsentrasi kepada gerakan tangan yang didapat energi yang diharapkan. Jadi titik-titik tertentu ya yang bisa meningkatkan energi. Kemudian kekuatan di sini pun akan tergantung dari kekuatan memijat, tapi tetap fokus pada gerakan yang tepat. Karena pada saat gerakan tepat kita tidak perlu kekuatan. Pada saat gerakan yang tepat kita cukup menekan saja. Dengan gerakan yang tepat kita cukup ringan saja menyentuhnya, namun efeknya luar biasa. Oke, nah ini salah satu gambar arah masasnya ya. Disesuaikan masas wajah ini dengan tadi ya, kita ingat ya tadi ada gambar otot wajah ya, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, ya. Ya, ini tekniknya. Nih, pada saat yang ini jadi semua adalah arahnya ke luar, ya. Ini semua arahnya keluar. Tuh. Ini juga yang tadi yang di dahi semua arahnya ke atas ya. Yang alis juga ke luar. Nah, jadi kita masasnya pun seperti itu ke arah luar. Ya, seperti itu, hidung ke bawah, hidung bawah hidung seperti ini dan pipi semua keluar. Ya, jadi utamakan masas itu menggunakan minyak esensial atau masas dengan krim vitamin C atau serum vitamin C atau kolagen, bisa tergantung dengan jenisnya kulit masing-masing ya, seperti itu. Kemudian ini juga di bawahnya ada gambar masas sedikit dan di bagian leher ya tetap menuju ke atas ya, tuh seperti itu. Dan yang pipi, di pipi itu ternyata memutar ya. Kenapa? Karena di situ ada 3 pertemuan otot ya di pipi kita ya. Nah, ini diputar terus melawan ke atas. Jadi kalau cuci muka kita dimasas diputar, bukan digosok. Ya, jadi diputar ke atas seperti itu. Kemudian dahi pun selain gerakan ke atas itu kita bisa memutar. Ya, ini buat alis sebenarnya yang ini ya. Jadi memutar ke arah luar seperti itu. Dan kemudian ini pun ada teknik ya seperti ini ya. Seperti love ya. Iya. Dan lama masas itu kurang lebih 5-10 menit. Loh, kok 5-10 menit? Ya, begitupun pada saat akupunktur kecantikan, di akupunktur itu hanya selama 5-10 menit. Mengapa? Karena dengan masas, akupunktur, atau di tapping, hanya 5-10 menit, maka efek dari PU atau efek dari menguatkan meridian atau menguatkan otot, menguatkan sel-sel saraf di situ dan hormon akan semakin maksimal. Jadi cukup 5-10 menit saja. Oke, nah ini sekarang masas di badan ya dan kepala sedikit ya kurang lebih ya. Nah, jadi cara memasas adalah dari dada mengarah ke kepala. Ini bisa kita lakukan sendiri ya. Ya, kita bisa melakukan sendiri. Kita bisa melakukan sendiri. Kita mulai masasnya dari dada hingga ke kepala. Ya, rasakan pada saat kita bisa memasas sendiri, terasa nyaman, terasa rileks, dan ternyata di belakang salah satu cara untuk kita menstimulasi beta endorfin adalah kita menyentuh di bagian belakang leher ya, seperti gambar di sini. Nah, di sini juga. Sama halnya dengan kasus-kasus hypnobirthing, biasanya saya berikan teknik-teknik masas di belakang leher sampai ke pinggang biasanya ya. Itu makin lama masasnya akan menghasilkan beta endorfin paling tidak untuk mengurangi his atau gejala kontraksi dari bayinya ya. Nah, cara masasnya. Oke. Nah,
Sedangkan kalau mau relaksasi fisik dan pikiran yang belum biasa melakukan, silahkan bisa lihat di channel YouTube saya. Di situ ada cara relaksasi fisik dan pikiran. Ya, cuma sebentar ya, 18 menit, tapi insya Allah dengan mendengarkan dan fokus dengan audio visual yang saya tampilkan, kita akan mendapatkan efek dari relaksasi fisik dan pikiran yang luar biasa. Ya, nanti di subscribe ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita coba analisa wajah dan bagian tubuh dulu. Yuk, kita coba analisa wajah. Jadi kita harus bisa menganalisa ini dengan tusuk jarum, ataukah cukup dengan tapping atau massage atau dengan tadi ya aromaterapi atau dengan teknik-teknik lain. Yuk, kita coba analisa wajah dan tubuh. Nah, sekarang coba ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira yang termasuk yang bisa ditangani dengan akupunktur estetik yang mana, dan mana yang bisa ditangani kurang lebih dengan EFT, Emotional Freedom Technique atau tapping. Jadi kita harus bisa mendiagnosa atau menganalisa mana yang mudah kita lakukan dengan EFT, mana yang harus dilakukan dengan akupuntur atau tusuk jarum itu sendiri. Ya, yang bisa jawab boleh di chat, kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian jawab di chat. Ya, Bu Imar bilang semua bisa. Oh, semua bisa. Amin. Insya Allah. Ya. Ya. Ada lagi? Coba saya cek dulu. Ya, baru satu nih. Ya. Menurut saya juga semua bisa ya. Yang N yang nggak bisa. Yang mana ada juga? Psoriasis nggak bisa ya? Bisa. Ini psoriasis yang bawah. Kalau ini vitiligo N ya, itu harus dari vitiligo ya. Vitiligo nggak bisa kan? Ya, itu harus pakai akupunktur ya. Pakai tusuk jarum itu. Kemudian ini apa dok? Ini lebih ke psoriasis juga ya. Psoriasis nggak bisa ya? Harus akupunktur ya. Autoimun harus pakai akupunktur ya. Ya. Jadi karena itu berhubungan dengan organ cangkru tadi ya. Jadi organ dalamnya sudah kena. Jadi artinya kita harus langsung ke organ yang dituju. Ya. Terus apalagi nih? Kalau ini bisa ya pasti ya. Ya. Nah ini pasti bisa dong ya. Nah ini juga. Akne kan ini. Betul. Ini aknenya. Ya betul. Ini pun bisa ya, tapi dibantu dengan akupuntur karena ini ada koblongata Dokter Endah ya. Jadi untuk memecah absesnya itu harus dibantu dengan akupunktur. Jadi biar tadi mikrosirkulasinya bisa lancar ya. Jadi ini yang bisa nomor berapa? 1, 2. Ini ya untuk mata atau wrinkle yang hebat nih bisa ya. Ini juga. Ini yang bisa dengan akne. Kok ini udah numularis dan gabung sama vulgaris ya ini. Iya. Betul. Ya. Jadi yang pasti lebih kecantikan yang ini ya, yang 4 gambar ini ya kurang lebih. Yang bisa ya? Betul. Itu yang massage dan EFT. Ya, massage, EFT dan titik-titik tadi ya, yang penunjang lainnya ya bisa. Ini juga masih bisa ya, pakai EFT bisa ya. Hanya 4 ini nih ya. Kok ini tergantung sih kalau kasus ini ya, tergantung lihat mukanya. Kalau memang mukanya ada koblongata seperti ini, ada abses besar juga seperti di belakangnya, dan ada dermatitis numularis seperti ini, berarti dibantu dengan akupunktur di-combine. Jadi EFT biasanya dibekalkan untuk mandiri. Betul, untuk mandiri Dokter Endah. Jadi kalau di klinik akupunktur, tapi karena ini pandemi jadi belum menerima yang kecantikannya, jadi hanya untuk kasus-kasus urgent saja ya. Oke. Ya udah bisa ya menganalisa ya. Insya Allah bisa. Ya, ayo kita lanjut. Oh suaranya kecil. Ya terima kasih Bu Popon. Ini tidak bisa katanya. Ya maaf sekarang sudah jelas Bu Iman. Yuk, kita lanjut ya. Yuk. Ya.
Nah, tadi kita sudah melihat gambar mana yang bisa diterapi dengan EFT, mana yang dengan akupunktur. Nah, sekarang apa sih EFT itu? Tadi ada yang ngechat saya, EFT itu alat baru ya dok ya, katanya gitu. Alat baru pengganti akupunktur, katanya mahal nggak? Katanya gitu dokter Enda. Saya sampai ketawa. Ini mahal enggak? Katanya gitu. Oh, karena saya nggak bisa akupunktur harus beli itu, saya hanya ketawa, makanya ikut saya bilang. Ya, jadi apa sebenarnya emotional freedom technique itu ya? Emotional freedom technique ini pertama saya dikenalkan oleh Master Edi Iskandar, itu ini ada gambarnya ya. Dan saya adalah angkatan tahun 2010 dan 2011 ya pada saat itu. Dan buku saya juga ditandatangani oleh Master Edi ya, seperti itu. Jadi EFT itu adalah sebuah tools atau alat bantu yang universal. Jadi siapapun bisa melakukannya, siapapun bisa memangkasnya masalah-masalah yang ada di dirinya, baik emosi fisik maupun mental seseorang. Dan tidak hanya seluruh praktisi atau yang praktisi kesehatan saja atau profesional terapeutik saja, bahkan masyarakat umum awam pun bisa melakukannya ternyata. Masya Allah sekali ya Dr. Endah ya. Bagaimana sih metodenya EFT ini? Ya, EFT ini metodenya hanya dengan tapping, teman-teman semua ya. Tapping. Tapping itu seperti apa sih? Ya, tappingnya pastinya tapping tidak hanya asal ketuk saja, tapi di EFT estetik ini harus tepat di akupoinnya, di titik akupunkturnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tadi ya, yin yang itu, yaitu menyeimbangkan ketidakseimbangan energi meridian sistem di dalam tubuh. Jadi organnya terlalu berlebihan, harus diturunkan. Kemudian hormonnya berlebihan, harus diturunkan. Seperti itu kurang lebih. Jadi menyeimbangkan. Kemudian apa itu tapping? Nah, ini tapping ya. Tapping itu mengetuk ringan, titik akupunktur. Ya, seperti ini gambarnya ya, kurang lebih bisa dilakukan dengan 2 jari, ya, atau dengan apa namanya 1 jari. Biasanya kalau di alis 2 jari ya. Ya, saya perlihatkan dulu ya. Ya. Jadi bisa 2 jari seperti ini atau satu-satu tapi gini. Ya, boleh pilih yang mana ya. Sini titik yang di tapping seperti itu. Oke. Nah, ketukannya rasakan, mengetuk itu ringan tapi tepat di titik akupoint. Bagaimana sih caranya kita tahu apakah ini betul di titik akupuntur atau tidak? Ya, rasakan pada saat di titik betul-betul di titik akupunktur ada terasa seperti ada kata orang mah kesetrum gitu ya dokter Ena. Jadi kayak ngerenyet, gimana ya bilangnya ngerenyet? Iya, kesetrum. Iya, seperti kayak setrum. Nah, itu akupoint dengan 2 jari atau lebih secara terus-menerus minimal 7-12 kali ya. Kenapa 7-12 kali? Karena sistem saraf yang menuju ke kepala itu sistem saraf kranial ada 12 dan ada 12 juga meridian di dalam tubuh. Jadi memang paling minimal itu 7-12 kali. Dan dengan tune in ya. Artinya tune in itu kita harus fokus ke dalam diri kita dan melakukan dengan sepenuh hati ya. Oke, itu adalah tapping itu sendiri. Kemudian setelah kita melakukan tapping, jadi mengapa sih harus tapping? Nah, di pandemi ini, di era new normal ini, ternyata EFT ini bisa sebagai pengganti dari akupunktur estetika atau akupunktur kecantikan. Biasanya akupunktur estetik atau akupunktur kecantikan ini dilakukan hanya di klinik, di rumah sakit, atau di tempat dokter pribadi oleh dokter akupunktur, estetik, atau akupunkturis kecantikan ya, seperti itu. Dan kelebihannya EFT atau tapping ini yaitu sebagai pengganti jarum akupunktur ya. Ini ada cerita di bawah bahwa EFT itu adalah emotional acupuncture without needles katanya gitu. Jadi ini adalah teknik akupunktur tanpa jarum ya. Jadi hanya dengan ketukan saja tadi ya, minimal 7-12.
Dan ternyata terbukti evidence based seperti yang tadi saya terangkan di awal. Oke. Oke. Ya. Sekarang bagaimana melakukan EFT atau tapping itu sendiri? Nah, cara melakukan EFT itu ada 7 cara. Ya. Ada 7 langkah. Yang pertama kita harus menentukan dulu apa akar masalah atau penyebab masuknya dari pikiran atau keluhan-keluhan di tubuh kita. Secara langsung timbul pikiran-pikiran negatif secara tidak sadar dan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, apa sih contohnya pada saat kita bercermin gitu, tiba-tiba loh mata saya kok beda sebelah gitu. Pada saat kita bercermin, saya juga kemarin sempat ini kok di dahi saya ada seperti sesuatu yang menonjol. Oh ya, saya ingat kemarin saya terkena pagar jadi menonjol, jadi aku kejeduk ya. Oh ya, kemarin saya kejeduk. Nah, seperti itu. Jadi ini apa yang memunculkan hingga adanya akar permasalahan itu. Contoh-contohnya seperti apa? Ya, ini contoh-contoh psikologi level saja. Jadi kita cari dulu apa yang menjadi akar permasalahan diri kita, ya. Apakah saya tidak dapat bicara di depan publik karena tidak percaya diri, saya merasa tidak cantik, wajah saya miring atau mencong sebelah atau yang disebut Bell's palsy itu. Jadi saya tidak percaya diri. Dengan pandemi ini yang membuat saya gemuk, nah banyak ya, kan? Saya gemuk gara-gara pandemi ini katanya gitu. Soalnya stay home terus ya, di rumah saja. Ya, kemudian saya sedih terlahir dengan tubuh yang tidak saya harapkan, seperti itu. Nah, ini salah satu kasus kecantikan. Kemudian saya marah pada pandemi ini karena membuat kulit saya kusam, ya, karena nggak bisa ke skincarean, nggak bisa perawatan dan lain-lain, itu ada terjadi ya. Dan merasa merasa tidak cantik, tidak tampan atau apapun. Saya sedih karena ada kantung mata, kemudian saya sedih karena ada flek di wajah saya, gitu, seperti itu. Itu semua harus kita cari dulu, ya, kita cari, ya, apa penyebab saya merasa tidak cantik atau tidak tampan atau tidak proporsional atau tidak menarik. Ini harus dicari dulu apa akar permasalahannya. Oke, clear ya. Dicari dulu akar permasalahannya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru kita setelah mencari PR-nya atau psychological reversalnya untuk kasus kecantikan, baru kita tentukan intensitas dari emosi yang dirasakan. Ya, ini gambarnya kurang jelas. Nah, di sini ada skala menentukan 1 sampai 10 skala emosi yang dirasakan. Contoh, saya merasa tidak cantiknya berapa nih? Gitu ya. Apakah hanya di 1, kedua, atau bahkan sampai 10? Seperti itu. Atau misalnya saya merasakan kantung mata di bawah mata saya, kok seperti ada tas emosi yang dirasakan. Jadi kalau 0 tuh normal ya, jadi itu sehat-sehat bener ya. Kalau 0 itu sehat banget itu ya. Nah, nggak ada Tuhan dan pastinya percaya diri. Nah, kalau yang 10 itu berat sekali. Jadi kalau 10 itu ekstrim ya, bahkan nggak mau keluar rumah mungkin ya. Saya nggak pede, nggak keluar rumah aja. Nah, itu adalah di 10. Saya yakin ini semua sahabat-sahabat saya di sini, sahabat EFT itu semua nggak ada sampai 10 dong ya. Ini paling di 5 lah, 4 ya. Karena saya tahu di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena dengan bergabung dengan webinar ini adalah orang-orang yang hebat yang mau mencari ilmu yang baru untuk diri kita. Oke, nah ini adalah intensitas emosi ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mengetahui titik tadi sudah yang mengetes atau menilai intensitas keluhan kita itu, yang ketiga adalah setup, ya. Cara melakukan EFT yang ketiga adalah setup sebanyak 3 kali. Di mana setup itu? Nah, setup pun tidak sembarangan. Jadi ada 2 titik setup, yaitu yang pertama ini adalah soft spot di dada, ya, seperti ini. Ada juga yang di karate chop, ya,
seperti itu. Ya, saya izin ini ya, on kamera biar ya. Ini kita belajar mencari source spot dulu ya. Ya, source spot kita bisa jari kita, carilah titik terjauh dari jempol ibu jari sampai ke kelingking ya. Ini seperti ini. Batasnya ada yang tengahnya adalah ini. Ya, seperti ini. Terlihat tidak ya? Terlihat tidak? Ya. Titik source spot adalah yang di jempol sini sama di kelingking sini. Ya. Jadi persis di bawah atau di iga 1, 2, 3. Nah, iga kedua ya. Nah, di sini kurang lebih ya titiknya. Titik source spot. Kenapa? Titik source spot ini fungsinya untuk menenangkan. Jadi ada tubuh kita bergejolak, tidak tenang, ini bisa digunakan di sini. Oke. Kemudian apalagi ketika yaitu dengan karate chop di sini ya. Karate chop itu di sini. Jadi persis kalau digambarkan di sini di dekat kelingking sini ada garis ya. Kalau begini ada garis tangan kita, persis di garis tangan ujung ini. Nah, ini titik nyetrum nggak tuh? Rasa nyetrum nih. Ada garis tangan nih yang lurus persis di garis terakhir, garis tangan terakhir yang mengenai kelingking ya. Di sini mengenai ujung tangan dan kelingking ini, inilah yang disebut karate chop. Ya, ini terasa ya, nyetrum. Ada yang bisa menemukan titiknya? Ada dong ya. Iya. Ini terasa nyetrum ya. Atau makanya kenapa disebut karate chop, yaitu kita begini, yang bisa dipakai untuk orang-orang yang bela diri karate ya. Bisa gini, nanti teknik. Oke. Nah, kemudian nah, di titik setup ini tidak hanya titik setup. Jadi pada saat kita menapping atau ketuk-ketuk di titik setup ini bisa di source spot, boleh carilah titik yang paling nyaman, yang paling disukai, boleh source spot atau karate chop. Kita tidak hanya menapping, tapi ada kalimat yang diucapkan, ya, yaitu kalimat setup. Kenapa setup? Ini semua bertujuan untuk memastikan agar aliran tubuh kita terarahkan dengan tepat menuju jalur meridiannya, ya, menuju jalur meridiannya, ya. Jadi betul-betul sesuai dengan jalur meridiannya. Kemudian, nah, sedang kalimat setupnya seperti apa nih? Nah, kita lihat kalimat setupnya. Ya, kalimat set originalnya adalah ini ya. Even took I, ya bisa diisi, I deeply love and accept myself. Oke. Ya, jadi kalau ditranslatekan bahasa kita, ini adalah walaupun saya, ya. Jadi kalimat setup ini adalah afirmasi apa adanya, mengakui dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada tubuh kita, mengakui dan mengikhlaskan apa yang menjadi keluhan diri kita terhadap kecantikan itu, ya. Jadi betul-betul mengakui, walaupun saya tadi ya contohnya ada kantung mata, ya, saya ikhlas, saya pasrah padamu karena ini semua adalah kehendak. Ini adalah kalimat setup. Dan kalimat setup ini dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Ya, itu. Kemudian, nah, namun pada IFT kecantikan ini kita harus lebih spesifik, ya. Tidak hanya seperti itu, tapi kita harus menyantumkan lokasi atau bagian dari si sakitnya, ya, seperti itu. Jadi contohnya misalnya tadi ya, walaupun wajah saya asimetris, mencong ke sebelah kiri, ini kiri ya, kayaknya kurang, mencong ke sebelah
kiri gitu ya, atau misalnya mencongnya ke sebelah kanan, kasusnya saya pasrah padamu karena semua ini adalah kehendak-Mu. Kami belajar bikin kalimat setup, silahkan tuliskan di kertas ya, bisa ya. Apa yang menjadi keluhan kasus kecantikan atau ketampanan atau kekurangan kepercayaan dirian kita, sahabat-sahabat semua di sini ya. Jadi harus ada lokasi atau bagian sakitnya. Ya, ada lagi ini contohnya, walaupun wajah saya penuh kerut tuh di daerah mata, ya kan kerut ada di dahi, betul, di bawah pipi, ya. Nah ini kita spesifik jadinya, walaupun wajah saya penuh kerut di daerah mata, ya, saya tidak pede, saya ikhlas, saya pasrah padamu karena semua adalah kehendak-Mu. Apalagi contohnya, walaupun saya ada kantung mata yang sebelah kanan lebih dalam dibandingkan kiri, ya, dan saya tidak percaya diri, saya ikhlas, saya pasrah padamu karena semua ini adalah kehendak-Mu. Boleh catat ya. Bagaimana cara bikinnya ya, nanti saya random mana yang sudah buat ya, seperti itu ya. Jadi spesifik lokasi dan bagian sakitnya. Apalagi untuk kecantikan, walaupun saya ada kerut di mata, atau misalnya walaupun kulit saya tidak merata, tidak cerah, terutama di bagian dahi misalnya, itu harus spesifik ya. Jadi dituliskan lokasi dan bagiannya seperti itu. Oke, ya. Dan tadi sudah ya kita menentukan yang pertama tadi adalah tentukan psychological refusal. Kemudian kedua kita menentukan intensitas dari emosi negatifnya. Kemudian yang ketiga kita menentukan titik setup yang kita pilih dengan mengucapkan kata-kata setup. Dan yang keempat adalah ini. Ya, ini yang keempat adalah tapping titik EFT titik dari 1 hingga 7. Ya, sambil mengucapkan kata-kata kunci dengan persoalan pasien sebanyak 3 putaran. Ya, jadi di sini ada gambar. Jadi ini adalah titik EFT dari 1 hingga 7. Jadi hanya 7 saja, yaitu sampai ke bawah ketiak. Ya, kenapa? Ini untuk kasus-kasus yang kasus-kasus tadi ya, meridian dan kolateral ya. Ini kasus-kasus yang berhubungan dengan meridian dan kolateral. Jadi sampai 7. Jadi yang ini sementara kita tidak sampai sini. Jadi cukup 7 dulu ya. Ini kasus yang lebih berat atau yang tadi ya, gambar-gambar analisa yang lebih berat seperti vitiligo, kemudian apa tadi, psoriasis. Nah itu kita bisa menggunakan sampai ke titik ini ya. Tapi untuk sementara kita sampai 7 dulu. Jadi 1 di mata sini, di ujung mata ya. Yang kedua adalah di ujung alis, kemudian yang kedua di ujung mata, di tepi atau pelipis. Ya, boleh saya on cam ya. Bismillah. Ya, jadi yang pertama di sini ya, di ujung alis. Alisnya yang bawahnya. Nah, yang bawahnya nih, itu adalah bladder 1. Walaupun yang agak atas itu termasuk titik bladder juga, bladder 2, tapi yang lebih nyetrum coba rasakan oleh teman-teman yang lebih bawah ya. Tuh, terasa? Kalau terasa boleh di-chat sini. Ya, terasa udah nemu titiknya ya. Ya, sini ya. Nih, jadi titiknya sini. Nih di bawah. Jadi ujung alisnya persis di sini. Tuh. Ya. Ya. Nah, ini kita tapping seperti ini. Tuh, terasa seperti ada stroke. Ini energinya namanya. Ya, ya. Alhamdulillah terasa. Mana lagi yang lainnya? Bu Astuti, makasih. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh di chat. Tulis di chat. Yuk. Di chat boleh. Yang sudah terasa, oke terasa boleh ya. Ada ya? Iya, bagus. Oh, Bu Yatvi terasa, Bu Rika terasa. Masya Allah, berarti tepat ya. Udah kita bisa membedakan mana titik akupunktur sama yang bukan. Ya, jadi titik akupunktur itu tidak pernah di tulang ya, betul. Iya, terima kasih Bu Popon, Sister ya, Beatrice. Jadi titik akupunktur itu selalu ada dilekukan, betul? Dilekukan. Jadi otomatis di sini ya. Jadi bukan di atasnya tapi di bawah. Nah, coba tapping ya di situ. Kemudian titik EFT kedua, ya terima kasih. Bu Hatim. Kedua adalah di ujung
ujung mata. Nah, sini ada lekukan ya. Ini ada dua meridian sebenarnya. Di sini ada GB dan agak belakang sedikit itu ada SI, small intestine. Kita ambil yang GB sini yang melepuh ke dalam tuh. Terasa? Coba di tapping juga. Terasa? Ini ada lekukan di pelipis kita? Ya. Ada ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persis di bawah mata. Terasa? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya, di bawah mata sini. Kalau susah nyarinya bisa lihat cermin, kemudian lihat kita ada pupil, itu bagian mata yang hitam itu persis tegak lurus di sini. Ya. Terasa alhamdulillah. Rahma. Oke di sini. Jadi kalau EFT ketiga ini ada persis di bawah pupil ya, tegak lurus dari pupil kita. Nah, di sini ya. Ini juga sama, adanya dilakukan, coba rasakan. Ya, ada strumnya. Ya, itu efek kedua, ketiga ya. Ya, atau ini seperti ini adalah sinus infraorbita Dr. Endah ya. Ini disebut ST1 ya. Bukan maksilaris ya? Ya, sini orbita di maksilaris ya, di sini. Ya. Sini di sini yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke 4 sini. Nah, ini rencung namanya, LI20. Ini buat kesadaran ya. Pada saat kita diketuk ini ada oksigen yang terus mengalir ke otak kita. Pada saat kita tapping ini di bawah hidung, ada terus energi yang mengalir ke bagian ren kita. Government itu jadi ke daerah ginekologi dan daerah urinaria ya, pada saat kita tapping. Coba kita tapping lagi. Sini, terasa? Pokoknya sampai nyetrum ya. Yuk, sini, nyetrum. Ya, ini adalah titik EFT ke-4. Oke. Sini dulu ya, sini dulu. Ke hidung ke-4 sini, dekat hidung. Jadi ini buat kesadaran. Coba ditekan, ini rancung tuh. Ya, terasa nyetrum itu. Harus ada jetrum nih ya, itu berarti ada energi. Kemudian yang kelima ini, ya bawah dagu. Nah ini caranya tadi lihat gambarnya ya, otot. Jadi kita bukan ngetuk ke bawah, tapi ke atas. Sebaliknya, kalau yang hidung itu ke bawah. Jadi kita langsungnya harus agak atas gitu ya, gini. Jadi menuju ke bawah. Nah ini. Kalau yang ini ke atas tadi ya, gambar yang ototnya. Jadi biar mengenai betul-betul mengenai meridiannya atau poin atau akupuntur. Alhamdulillah. Terima kasih, Wan. Semangat sekali nih, Mbak Hatim atau Kak Hatim atau Ibu Nur. Ya. Nah, terasa ya, itu adalah titik akupuntur tuh betul-betul nyetrum ya. Nah, dari sini kita pindah ke titik ke-6. Sini, ya. Ini hampir mirip dengan soft spot ya. Sini atau di sini boleh. Di sini sebenarnya kalau agak luas ini ke paru-paru ya. Kalau mau ke tengah itu tergantung. Kalau ke tengah ini ada kelenjar timus di sini. Tergantung kalau untuk imun sistem di sini. Ya bisa untuk kecantikan, untuk kulit lebih cerah, lebih ke paru-paru di sini. Lihat tidak? Ya paru-paru tuh persis di sini ya. Nah di bawah iga persis itu titik paru-paru. Ya, untuk kulit lebih cerah di sini titiknya, tapi untuk imun sistem itu di tengah sini titik timus ya, persis di garis dada kita selurusan dengan papila mame ya, seperti itu. Jadi papila mame itu puting susu kalau perempuan ya, puting susu testigiat. Itu adalah yang ke-6. Boleh pilih yang mana titiknya. Kemudian yang ke-7 adalah di underarm atau di bawah ketiak ya. Bawah ketiak ini. Ya. Bawah ketiak ini bisa masukkan 4 jari kita lipat ketiak. Ya. Persis di kelingking itu adalah titik akupunturnya. Ya, jadi 4 jari ini simpan di ketiak, kemudian persis di kelingking itulah titiknya. Itu bisa tapping. Atau semua. Terasa yang setrum? Terus setrum ya? Terasa ya? Yang pada saat itu nyetrum itu kena titik spline-nya,
kemudian bisa juga ke dekat aksila atau ketiak, bisa kena titik jantungnya. Jadi luar biasa menapping di daerah situ ya. Jadi ke organ-organ dalam juga mempengaruhi. Nah, itu titik 7 titik pertama. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman semua bisa mengetahui ya. Terasa alhamdulillah, terima kasih Kak Difla ya, makasih Bu Difla, Masya Allah. Ya, itu 7 titik utama ya. Terus ngapain aja nih kita udah tahu 7 titik ini? Ternyata sudah mengetahui 7 titik ini, kita sebanyak 3 putaran ya. Putaran yang pertama tadi ya, dari titik pertama sini, kemudian ke sini, 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 sini ya, ke dalam, kemudian dada dan bawah ketiak. Ya, itu adalah semua keluhan emosi negatif dikeluarkan ya, semua diungkapkan ya, seperti itu, semua dikeluarkan dan semua diungkapkan seperti itu. Jadi kita mengeluh, bukan mengeluh ya, dikeluhkan semua emosi negatif. Kemudian putaran yang kedua adalah penerimaan atau cinta. Contohnya gini, contoh ya. Kemudian yang terakhir ada putaran ketiga, ada afirmasi positif ya. Contoh yuk, contoh ya. Saya masih on cam ya. Ya, jelas tapi suaranya ya, Dr. Eno? Kalau saya jelas, Dok. Oh, iya. Harus pakai headset emang. Iya, iya. Jelas. Ya. Bu Yatvi bilang jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi dari kita coba sama-sama yang belum paham EFT itu, dari 1 sampai 7 kita coba putar yang pertama dulu, yaitu semua yang negatif. Jadi tadi yang negatif, misalnya dari sini sampai bawah ketiak, katakan bahwa saya kantung mata saya di yang kanan lebih besar dibanding kiri, kantung mata saya di sebelah kanan lebih besar dibandingkan kiri, itu semua ya. Jadi yang negatif semua. Atau misalnya tadi saya tidak pede karena wajah saya miring atau mencong ke sebelah kiri, gitu, contohnya seperti itu. Saya tidak pede karena bentuk wajah saya tidak proporsional, gitu. Saya tidak pede karena bagian pipi kanan saya ada flek, gitu contohnya ya. Saya tidak pede karena saya marah terhadap pandemi ini, tubuh saya menjadi gemuk. Saya tidak percaya diri karena wajah saya kusam karena tidak bisa perawatan ke klinik-klinik kecantikan, contoh ya. Itu adalah semua yang negatif. Sekarang putaran yang kedua, yaitu penerimaan atau cinta. Iya, penerimaan atau cinta. Ya, jelas. Alhamdulillahnya jelas ya. Ya, kemudian yang kedua adalah penerimaan atau cinta ya. Nah, disinilah kita harus menerima apapun yang terjadi pada kita, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Apapun yang terjadi pada wajah kita, bentuk tubuh kita, kulit kita harus menerimanya dengan penuh cinta. Contohnya, saya menerima kelopak mata ini berbeda sebelah. Saya menerima kantung mata ini berbeda di sebelah. Saya menerima itu seperti itu ya. Saya menerima tubuh saya gemuk karena selama pandemi ini saya makan aja, gitu kan? Ya kan, menerima ya. Saya menerima kulit saya kusam karena saya malas cuci muka dengan sabun sebelum tidur atau bersih gitu. Akui dan menerima. Kemudian saya menerima tubuh saya karena saya mencintai tubuh saya. Oke? Saya menerima mulut menyong saya atau miring wajah saya karena akibat ulah saya juga. Karena saya terlalu lama nonton film drakor. Ada tuh pasien saya nonton drakor aja, jadi mulutnya karena sering begadang jadi menyon sebelah ya, jadi mencong sebelah. Saya terima itu keluhan karena diri saya sendiri. Oke, saya menerima wajah saya berflek karena saya tidak menggunakan sunscreen atau sunblock pada saat keluar. Oke, itu contohnya. Dan saya mencintai tubuh saya. Ya. Dan putaran ketiga adalah afirmasi positif. Ya. Afirmasi positif itu jadi yang diinginkan kita. Ya, kata-katanya harus betul-betul yang positif. Ya. Bagaimana kata-katanya? Yaitu contohnya mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya. Nah, kita jadi ya, sugesti, hipnosis, hipnosugesti. Mulai hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya.
Ya, makin hari wajah saya semakin bersih, semakin cerah, betul. Refleks saya semakin hilang, kantung mata saya semakin mengecil, hilang. Ini contohnya ya. Wajah saya cerah malah, seperti itu. Apalagi bentuk tubuh saya semakin melangsing, ya, seperti itu. Apalagi, nah itu umumnya dari contoh ya. Ini juga sama di bawah ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa ya, semua ya. Itu 23.1 jadi semua ya, semua ya. Iya. Pertanyaannya jawab sekarang atau nanti Dokter Emma ya? Dokter udah selesai? Mau sekalian Belum? atau masih. Selesaikan dulu aja dok, nanti baru ya. Ya, siap. Nanti ya. Yuk, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa juga tadi udah ya 3 putaran ya. Selesai. Sekarang ini ada beberapa juga literatur dibantu dengan kecantikan, yaitu dengan titik tambahan di atas kepala. Off kamera aja dok, biar suaranya lebih bagus. Ya. Off aja ya. Ya. Nah, ini ada beberapa literatur bahwa FT tapping ada di ubun-ubun atau Pyway. Ini untuk relaksasi, ya, membantu relaksasi dan untuk mengurangi gejala insomnia. Jadi lebih tenang dan rileks, ya. Kalau yang lain sama ya, ada titik 1 sini, titik 2, titik 3, 4, 5, 6 sini ya, 7 sini. Ya, ini kalau cocok tadi ya, titik setup ya, sahabat-sahabat ya, teman-teman saya yang ada di sini. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang titik akupuntur yang bisa dilakukan EFT di wajah ternyata banyak juga, ya. Tuh, coba lihat. Dan hanya kasus-kasus tadi ya, meridian dan kolateral saja yang mudah dilakukan dengan akupuntur. Mudah dilakukan dengan EFT. Sedangkan kasus-kasus tadi organ cangfu atau lebih sulit itu harus dibantu dengan akupuntur. Nah, ini adalah kasus-kasus atau titik-titik yang bisa dilakukan dengan EFT ya. Nah, ini lintang. Lintang itu adalah titik di sini tengah. Ya, di sini. Ya, di antara alis kanan dan alis kiri ada titik tengahnya. Persis di garis tengah tubuh kita ini adalah titik lintang. Kemudian tayang di sini kanan kiri. Pelipis tadi ya. Gallbladder 1 sini. Yang tadi titik EFT ke 2. Ya, itu adalah tayang ya, yang di pinggir tadi titik kedua adalah tayang. Jadi itu termasuk titik akupuntur atau titik estetik ya. Kemudian ini GB14 ya. Ya, GB14 ini lebih ke belakang sih, belakang telinga ya, ini nggak kelihatan ya. Ini ke belakang telinga sebelah ke sini, daerah sini ya. Kemudian ST2 di bawah mata. Ya, di sini. ST1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Ini semua estetik so much ya. Itu di tapping semua ya. Ini titik-titik yang untuk kecantikan ya. Yang sifatnya akan mengencangkan kantung mata, kemudian ringtos juga seperti itu. Ya. Kemudian apalagi? Bapak saya sudah jam segini. Yuk lanjut yuk, Dokter Ena, kasihan saya udah malam. Nah, ini arah penusukan atau tappingnya, yaitu jadi caranya tadi ya. Jadi kalau tapping untuk estetik atau kecantikan, kita nappingnya dari arah dalam keluar. Oke, dari arah dalam keluar, betul? Untuk dahi tadi dari arah dalam keluar. Ini juga arah dalam keluar. Ini juga ya, masuk ke dalam tadi ya. Pipi arah keluar. Ini keluar. Nah, ini adalah cara tapping. Jadi diselusuri titik tappingnya. Ya. Seperti itu. Di tappingnya dari dalam keluar ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana melakukan EFT tappingnya setelah melakukan itu semua? Tadi tapping yang 7 kali itu baru kita tarik nafas dalam, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil membayangkan keluhan dan masalah itu keluar. Seiring dengan hembusan nafas, tarik nafas, buang nafas, minum air mineral, cek intensitasnya, boleh minum air ya.
kemudian cek intensitasnya dan selesai. Ya, intensitasnya berapa yang tadi mula misalnya 5, sekarang udah dicek intensitas di tubuhnya, lihat wajahnya, oh lebih segar wajahnya, kayak turun berarti ya. Bagus, terus. Oh. Nah, ini latihannya. Jadi intinya untuk latihan efek kecantikan kita tentukan dulu satu PR-nya, ya, psychological reversalnya, intensitas berapa angkanya, kemudian setup 3 kali bersama dengan kalimat setup, kemudian tapping 3 putaran tadi ya, putaran 1, 2, 3, kemudian tadi nafas, hembuskan nafas, minum air mineral, dan cek intensitas yang tadi di 2 sekarang berapa, sudah 0 atau sudah sama sekali hilang. Oke, lanjut. Dan kesimpulannya, EFT memang adalah sebuah tools universal untuk memangkas permasalahan emosi, fisik, dan mental. EFT kecantikan adalah salah satu cara cantik alami yang menyeluruh di era new normal ini, di mana masyarakat bisa melakukannya sendiri mandiri di rumah ya. Jadi pulang dari sini atau setelah webinar ini bisa melakukan semua ya. Kemudian EFT juga adalah cara sehat abad 21. Nah, yang belum punya buku cara sehat abad 21 bisa hubungi admin dari EFT. Itu ada buku tulisan Master Edi Iskandar. Di situ ada cara terbaik abad 21 yang tepat, aman, ilmiah, dan rasional. Kemudian EFT juga, keberhasilan EFT kecantikan tergantung ketepatan tapping di titik akupunturnya ya. Tadi udah diajarin ya, titik akupuntur betul-betul tepat. Jadi biar bekerja dengan maksimal. Hasil akan lebih maksimal jika perawatannya tepat, sesuai analisa, dan analisanya harus tepat ya. Apakah ini betul bisa dengan EFT ataukah tidak bisa. Jadi harus betul-betul tepat. Kemudian dibantu oleh asupan yang baik makanan, ya, seperti itu yang sehat, bukan enak. Kemudian perawatan dibantu dengan tradisional maupun modern, seperti ini kurang lebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempurnaan milik Allah, manusia kekurangan adalah di saya. Terima kasih, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Endah. Baik, terima kasih Dok Yana. Ada beberapa pertanyaan Dok, ini dari Pak Nuris ya, Nuris Haidir. Putaran pertama itu 1 keluhan diulang-ulang dan di tiap tapping atau bisa banyak keluhan yang disampaikan. Silakan Dok. Dok Yana. Dok Yana ini ya, terlempar kayaknya. Siap. Ya. Bagaimana Terena? Pertanyaannya adalah dari Pak Nuris Haidir, putaran pertama itu 1 keluhan diulang-ulang di tiap tapping atau banyak keluhan yang disampaikan? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah. Ya, saya coba jawab ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di putaran pertama itu hanya 1 keluhan dulu ya Pak ya, gitu. Jadi 1 keluhan dulu kita selesaikan betul-betul agar tuntas. Di beberapa literatur untuk mensugesti diri atau membentuk segala sesuatu yang baru, yaitu melakukannya selama minimal 21 hari. Tapi ada beberapa kasus juga dengan hanya 1 keluhan itu satu minggu sudah merasakan ada perubahan. Ya, insya Allah. Jadi 1 keluhan dulu ya Pak, diselesaikan sampai tuntas, sampai intensitasnya sampai 0, baru kita melakukan keluhan yang lain di selanjutnya. Oke. Ya, itu mungkin. Ya, masih dari Pak. Oke. Masih dari Pak Nuris, ini ya. Kecepatan tappingnya gimana Dok? Pelan hitungan detik atau agak cepat seperti ketuk pintu? Oke, iya. Saya jawab lagi ya Pak ya. Ya, jadi kecepatannya disesuaikan, tapi yang penting ketepatan, bukan kecepatan, tapi ketepatan ya, ketepatannya. Ada yang dengan pelan saja itu sudah terasa seperti ini. Ada yang kulitnya lebih tebal, itu harus lebih cepat otomatis dan lebih dalam ya, lebih ke dalam dan ke atas. Tapi hanya tipis sudah terasa seperti itu ya. Kurang lebih minimal tadi ya 7 sampai 12 ketukan, karena
itu berhubungan dengan 12 saraf kranial dan berhubungan dengan 12 meridian di dalam tubuh. Ya Pak ya, jadi tidak seperti kutub pintu, tapi ada beberapa kasus juga seperti tadi ya, sesuai dengan ketebalan atau sensitivitas seseorang. Begitu mungkin, teman-teman terjawab? Ya, baik. Bu Yetvi, mau ini sendiri, nyampaikan langsung Bu Yetvi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off cam ini. Terima kasih Dok Indah. Ya, mangga. Dok Yana. Ya nih Dok, ingin menanyakan ini permasalahan kulit ya kebetulan ya. Karena sebetulnya usianya sudah nggak muda lagi ya. Tapi kenapa sesekali masih ada jerawat yang keluar seperti itu Dok? Ya. Dan pemicunya kalau diamati karena belum cek alergi juga ya, itu makanan, misalkan dengan makanan tertentu kan sudah lama nih misalkan nggak jerawat tapi terus kita coba iseng makan gitu kan, siapa tahu sudah normal, ternyata itu tidak bisa ditampik, nanti keluar lagi gede gitu loh Dok, jerawatnya tuh yang model gede gitu. Itu kenapa Dok? Ada ininya, ada absesnya, ada nanahnya enggak? Ada, yang gede gitu. Dan itu di daerah T ya biasanya ya, yang lebih ke dagu, ya, ke dagu, betul. sama di hidung. Hidung. Dagu, hidung, dagu ya, di itu. Iya. Oke, ya, siap. Padahal sudah kita berdoa ya, kalau diajari di SD itu untuk diselaraskan dengan makanan tersebut gitu ya Dok Indah. Gitu. Udah pakai kinesiologi ya? Nanti dikirimkan. Iya. Kinesiologi ya. Nanti boleh kirimkan fotonya ke WA saya ya. Jadi ada beberapa untuk jerawat itu menentukan posisinya di mana. Kalau misalnya jerawat gue ada di daerah pipi, di daerah atau di hidung itu berbeda. Tapi berarti tadi di T aja ya. Jadi memang di daerah T itu memang diciptakan oleh Allah kelenjarnya lebih banyak kelenjar minyaknya lebih banyak dibandingkan daerah lainnya, itu yang pertama ya. Jadi itu sudah faktor dari genetik seseorang. Kemudian yang kedua bisa penyebabnya dari eksogen, dari luar cuaca iklim, ya seperti sekarang baru pancaroba dari panas ke dingin itu bisa juga. Kemudian bisa juga dari endogen, dari emosi biasanya ya. Emosi juga akan mempengaruhi diri kita. Dan yang tadi yang ceritakan dari Bu Yatri itu keempat disebabkan oleh PPL, diet yang tidak sesuai atau tidak tepat untuk tubuh kita, seperti itu ya. Jadi bisa karena penyebab itu. Nah, untuk menghilangkannya itu jadi tadi seperti itu. Misalnya saya berjerawat di daerah T. Putus-putus Dok Yana. Halo? Dok Yana? Bapak Ibu sekalian bisa dengar suara saya? Halo? Halo Dok? Masya Allah sekali, barusan keluar tiba-tiba masuk lagi ya. Aduh, Masya sekali ininya. Sinyal. Mohon, ya betul sekali. Ya, tadi keputus sudah terjawab mudah-mudahan ya, Bu Yatri ya. Bu Yati nanti langsung ya foto ya Bu Yati ya ke Dokter Yana. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana tapping untuk alergi make up Dok?
Alergi make up. Mm-mm. Oke. Tapi untuk alergi make up, udah spesifik make upnya make up apa, Bu? Kandungan apanya sudah dicari alerginya apa? Bu Diah, Dwi Diah Relita. Make upnya make up apa, Bu? Pensil alis ya. Ini pensil alis ya. Ada ya. Bu Dwi Diah Relitawati ya, pensil alis. Iya. Itu? Betul. Ya, pensil alis. Jadi kalau pensil alis berarti memang kandungannya harus diperhatikan. Biasanya beberapa kandungan ada pengawetnya yang bisa jadi kita alergi ya. Jadi sekarang lebih baik pakainya kalau memang mau sih pakai pensil alis atau masih pakai eyeliner, lebih baik kembali ke alam. Jadi bisa pakai celak ya Bu ya, celak Arab aja dulu sementara ya. Kalau memang alis itu cara lebih baik ya. Kalau memang masih juga tappingnya seperti itu ya. Jadi alerginya misalnya alis yang baru alerginya dulu tidak ya. Ya, jadi gini, kadang tubuh kita jika terus masukkan alergi ke dalam tubuh kita, alergennya lama-lama dia akan terpicu di suatu saat. Ya, contoh ada kasus maaf ya, seperti roll on untuk di daerah aksila ya, roll on yang terkenal misalnya. Nah, itu waktu awal-awal dia tidak apa-apa ya. Karena dia mengandung aluminium untuk mengurangi antiperspiran, dia lama-lama akan mengurangi lembab, basah, akhirnya lama-lama ada alergi dan ada benjolan. Kenapa? Karena itu ada aluminium yang terus masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau memang dulu tidak, lebih baik coba lihat dulu, diberhentikan dulu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu, kalau memang tidak juga dan hilang, berarti alhamdulillah ya udah tahu penyebabnya. Kalau sekarang masih ternyata udah 2 minggu masih, kita harus cari penyebab lain dan tetap dilakukan EFT ya. EFT tadi ya, tetap di set up dulu. Ini boleh nanti di japri ke saya juga boleh ya. Nanti saya terangkan seperti apa ya. Yang pasti kita harus cari dulu penyebabnya. Itu mungkin Dokter Enah ya. Ya. Oke, sekarang ke Bu Rini Mulyati. Saya sering merasakan gatal di punggung, tangan, dan kering. Apakah bisa dengan EFT, Dok? Oke, ya tadi ya. EFT, saya jawab ya. EFT agar lebih efektif, jadi kita harus dibantu dengan penunjang lainnya ya. Tadi seperti kita lihat di slide yang terakhir, dengan materi-materi yang lebih alamiah, bisa dengan madu, kemudian dengan coklat, kemudian untuk mengangkat kulit keringnya bisa dengan kopi, di scrub seperti itu. Setelah itu pakai lotion atau zaitun bisa, ya seperti itu. Jadi tetap harus ada topikal, ada yang dioleskan. EFT hanya membantu untuk menggenerasikan dari dalam, ya seperti itu. Tapi tetap perlu ada topikalnya, ya. Oke, begitu mungkin, ya. Ya. Ini ya. Oke, baik. Untuk chat nggak ada pertanyaan. Kita udah di 9:15. Ya, mungkin satu pertanyaan raise hand kalau masih ada, Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesempatan. Ada yang raise hand? Masya Allah banyak. Kita beberapa orang nih banyak juga ya. Oh, ini bedanya Bu Imar. Apa bedanya dengan SEF? Dok. Ya. Apa bedanya SEF? Bedanya EFT dengan SEF. Bu Imar sudah pernah ikut SEF atau EFT? Bu Imar? Sudah ikut SEF atau EFT, Bu Imar? Pernah SEF. Oh, SEF. Ya. Ya. Intinya dasarnya sama. Kalau EFT hanya tadi 7 titik utama ya. SEF itu adalah dibantu dengan titik yang di ubun-ubun ya, Bu Imar ya. SEF itu adalah spiritual, emosional, freedom teknik. Jadi lebih ke spiritual ya. Iya, seperti itu ya. Jadi titiknya adalah sama, cuma ditambah aja titik di ubun-ubun ya, Bu Imar ya.
dan lebih ke spiritual ya. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, seperti itu. Kata-katanya lebih ke religi. Oke? Terjawab mudah-mudahan Bu Imat. Oke, satu terakhir ya Dok, ini dari Bu Hastuti. Dokter, kata-kata kunci untuk keluhan, penerimaan, dan afirmasi cukup diucapkan satu kali atau harus diulang-ulang? Ya, betul. Ya, saya jawab ya, Bu Hastuti. Jadi yang dilakukan adalah tetap repetisi. Jadi berulang-ulang, betul? Tidak mungkin semuanya menjadi 50 kalau tidak dimulai dari 1. Tidak mungkin semuanya langsung 50 kalau tidak dari angka 1. Jadi tetap kita lakukan berulang-ulang di setiap titik AFC tadi. Ya. Jadi terus berulang-ulang dan repetisi. Seperti itu. Ya, itu lebih baik ya, karena lebih emosional tubuh dengan kontak meridian dalam tubuhnya juga kena, jadi terarah. Oke, Bu Astuti. Oke, Dok. Sama-sama, Bu Imat. Iya. Ya, baik. Dokter, karena kita juga ada 9.20, jadi Bapak Ibu sekalian, materi ini kan membekali kita ya, bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa melakukan perawatan kecantikan kita dengan secara mandiri ya. Tadi dokter dengan massage dan EFT, dengan massage yang arahnya udah disesuaikan juga dengan titik-titik meridiannya. Baik Dok, bisa closing statement Dokter Yana sebelum kita tutup. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Silakan closing statement, Dok. Off kamera aja, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita, jadilah diri kita. Cantik bukan karena parasnya, cantik bukan karena tubuhnya, tapi cantik yang sejati itu berawal dari hati yang bersih, tulus, ikhlas, dan selalu bahagia. Mungkin itu, Dr. Endah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat malam untuk semua. Selamat malam, Dok. Makasih. Iya. Wah, jazakillah. Aduh, ini closing statement-nya mengena sekali nih. Jadi kecantikan yang sejati ya, Dok ya. Dan betul. Yang tulus, bersih. Ya, tadi dan ikhlas ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menerima ilmu dan menerima tips-tips yang luar biasa. Bagaimana kita merawat kecantikan kita, baik kita wanita ataupun pria. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Saya yakin ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dr. Yana, jazakillah atas ilmunya, barakallah. Mudah-mudahan kesehatan dokter berkah, ya, keluarga juga berkah, ilmunya berkah, waktunya juga berkah. Begitu juga buat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semua kita selalu di dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Kami dari ICEP mengucapkan terima kasih atas Dr. Yana, atas ilmunya, dan partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian.